Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita masih membahas soal UTBK. Nah, kemarin kita sudah membahas yang nomor 1 ini, tapi Ustazah ulangi sedikit apa? Nah, di sini ketika kita menjawab soal-soal seperti ini, kita ketahui dulu apa yang ditanyakannya. Nah, di sini berapakah besarnya pendapatan nasional negara alam ini jika dilihat dengan expenditure approach? Nah, ini artinya pendekatan pengeluaran. Nah, kalau untuk mencari pendapatan nasional itu dengan pendekatan pengeluaran, maka rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, jadi kita langsung nih mencari yang kira-kira kita perlukan untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode ini, ya. Nah, jadi kita cari C itu apa Ustazah? C itu konsumsi rumah tangga. Maka kita cari di sini untuk konsumsi rumah tangganya berapa. Nah, di sini kan kita ketahui ini ada di soal pengeluaran rumah tangga sebesar $14.000. Nah, ketika menghitung, boleh saja kita tidak menyertakan lambang dari mata uangnya. Jadi kita langsung di sini tuliskan 14.000. 14.000 ya. Nah, ditambah I di sini adalah investasi. Nah, maka kita cari lagi di sini. Investasi itu berapa ya? Nah, ini ada investasi sebesar $5.000. Kita tuliskan di sini 5.000. Nah, terus sebentar, saya hapus dulu. Mungkin ada yang kurang paham. $5.000 ya. Nah, ditambah G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah. Nah, di sini apabila rumah tangga pemerintah berperan dalam kegiatan pembangunan negara dengan anggaran, nah ini disebut pengeluaran pemerintah. 9.500. Nah, setelah itu kita mencari ekspor dan impornya. Ada tidak di sini? Nah, ternyata tidak ada. Maka kalau tidak ada, cukup yang ini saja yang dijumlahkan. 14.000 tambah 5.000 tambah 9.500. Maka hasilnya adalah 28.500. Nah, ya, kalau dapat soal seperti ini atau menemukan soal seperti ini, sudah tahu ya jawabannya yang mana? Nah, sebesar 28.500. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita anggap clear ya, sudah ya. Nah, kalau sudah clear, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, untuk nomor 2 ini, Kartini Salon. Nah, di sini apa yang dicarinya? Kita fokus dulu kepada apa yang dicarinya. Jadi ketika membaca soal itu kita cari dulu. Kita diminta untuk mencari apa sih? Nah, di sini berapakah modal Kartini Salon per 31 Desember 2020? Nah, karena di sini per akhir bulan, maka kita bisa simpulkan yang dicari ini adalah modal akhir. Modal akhir ya, anak ya. Modal akhir. Ustazah, untuk mendapatkan modal akhir ini, apa ditambah apa dikurang apa? Atau bagaimana sih rumusnya Ustazah?
Nah, untuk mencari modal akhir ini adalah modal awal ya, ditambah laba dikurang triple. Nah, kurang triple. Nah, di sini modal awalnya kita cari di sini. Berapa modal awalnya? Yang pertama, berdasarkan catatan laporan perubahan modal tahun 2019, modal perusahaan adalah sebesar 100 juta. Nah, karena ini angka nolnya banyak, naklah, kita boleh aja misalkan menuliskannya itu pada saat perhitungan, kita kurangi nolnya masing-masing 6 misalkan. Nah, jadi yang kita tulis misalkan cuma 100 di sini. Ya, ditambah laba. Nah, laba itu apa Ustazah? Laba itu hasil dari pengurangan pendapatan dikurang beban. Nah, karena di sini belum tahu, ada laba akhirnya. Sebentar. Nah, di sini ada laba akhirnya sebesar 500 juta. Nah, karena kita tadi menyingkat angka nolnya ini, kita cukup menuliskannya 500 pada saat perhitungan. Dikurang triple, pengambilan pribadi. Nah, Bu Tini selaku pemilik salon telah menarik kas perusahaan sebesar 12 juta. Nah, ini ya uangnya. Nah, oke. Berarti berapa nih? 100 tambah 500, 600 dikurang 12. 588. Nah, karena kita tadi sudah mengurang nolnya, maka kita kembalikan lagi nolnya. Tadi kita kurangnya 6, berarti kita harus tambahkan ya nolnya 6 di belakang dari 58 tadi, ya. Nah, seperti ini, nak. Jadi ketika Bu Hempian karena menghitung gitu, boleh aja kita mengurangi nolnya gitu. Cuma nanti dikembalikan lagi pada saat akhir. Jadi jawabannya iya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 nih, nak. Nah, nomor 3 ini kita nanti disuruhnya mencari indeks harga tertimbang dengan metode Last-Average. Nah, jadi untuk menghitung indeks harga Last-Average ini, kita menggunakan rumus, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, sigma PN dikali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%. Ustazah, PN itu apa? QO itu apa? PO itu apa? Nah, PN itu adalah harga pada tahun yang diamati dan PO itu adalah harga tahun sebelumnya. Nah, kalau QO berarti jumlah barang pada tahun sebelumnya, ya. Oke. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan ke perhitungannya. Nah, ini tadi, nak, datanya. Nah, ini data soal ya. Kita langsung ke bagian bawah saja. Nah, seperti ini, nak. Nah, data pada soal tadi baru sampai sini. Nah, tugas kita harus mencari berapa PN kali QO-nya dan berapa PO kali QO-nya. Kita tentukan di sini. Kan tadi kata Ustazah yang namanya PO itu harga tahun sebelumnya dan PN itu adalah harga pada tahun setelahnya atau pada tahun yang diamati. Nah, sama yang ini. Ini jumlah barang pada tahun sebelumnya dan jumlah barang pada tahun yang diamati, ya. Nah, karena PN kali QO berarti ini dikali dengan ini. Nah, 4 kali 100 400, ya. Nah, habis itu yang bagian B, yang jenis barang B, 4 dikali 200, ya. Nah, hasilnya 800. Habis itu 8 dikali 300
2.400, 10 kita kalikan dengan 400. 4.000. Lalu kita jumlahkan. 400 tambah 800 tambah 2.400 tambah 4.000 itu hasilnya adalah 7.600. Nah, kita dapat untuk sigma Pn kali Qo ya, untuk pembilangnya. Nah, terus kita juga harus mencari PO kali QO. Nah, PO kali QO itu berarti 2 dikalikan dengan 100 berarti 200. 4 dikalikan 200 800. 6 dikalikan dengan 300 1.800. 8 dikali 400 berarti 3.200. Sama kita jumlahkan dari 200 ini sampai ke 3.200. Maka nanti kita akan mendapatkan sigma Pn kali QO itu adalah $6.000. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini. Ini kan kita masukkan ke sini. Yang ini kita masukkan ke bawah sini. Ya. Nah, 7.600 bagi 6.000 kali 100. Persennya ditinggal aja. Karena jadi persen yang ada di hasil ini. Jadi kalinya kali 100 aja nak lah. Nah, jadi 7.600 bagi 6.000 dikali 100 itu hasilnya 126,67. Jadi jawabannya adalah pilihan tunggu sebentar. Pilihan yang B, 126,67 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi naklah kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bingung apanya gitu. Nah, berikutnya kita ke soal berikutnya. Manakah yang merupakan jenis masalah ekonomi klasik? Masalah ekonomi ini kan ada yang klasik. Tunggu sebentar. Ada yang klasik, ada yang modern. Kalau klasik itu, nah nanti ada klasik, ada modern. Ada yang ingat lah. Kalau klasik itu tentang apa aja yang diperhatikannya atau yang menjadi permasalahan ekonominya. Nah, ada yang modern. Nah, kalau yang modern semalam kan ada what, ada how, dan ada who. Itu saja. Tapi kalau yang klasik ini nanti yang merupakan masalah ekonomi klasik itu adalah masalah distribusi, produksi, sama konsumsi. Nah, kalau yang barang apa yang akan diproduksi itu masuknya ke masalah ekonomi modern. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Itu masuknya ke masalah ekonomi modern. Untuk siapa? Nah, kalau berapa biaya yang dibutuhkan untuk produksi, itu lebih masuknya ke bagian yang bagaimana cara memproduksinya. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah ekonomi klasik ini ada 3 ini, masalah distribusi, produksi, sama konsumsi. Jadi jawabannya 1, 2, 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, permintaan terhadap odading telah melonjak akibat sebuah video viral yang membuat penontonnya memiliki rasa penasaran tinggi dan keinginan yang tinggi untuk mencicipi makanan tersebut. Pengaruh yang terjadi pada keseimbangan pasar, permintaan, dan penawaran odading akibat kasus tersebut adalah kira-kira permintaannya naik gak? Naik. Nah, otomatis nanti kan karena permintaan yang naik ini juga akan menyebabkan harga keseimbangan naik dan jumlah keseimbangannya naik, ya. Nah, seperti itu. Karena kan dia meningkat nih. Dia di sini terjadi keinginan yang tinggi untuk mencicipi. Kemungkinan kan konsumen akan membelinya yang asalnya nggak membeli itu jadi membeli. Nah, otomatis kan nanti jumlah permintaannya naik. Nah, otomatis kalau jumlah permintaannya naik, itu harga keseimbangannya naik, jumlah keseimbangannya juga naik. Ya, harga dan jumlahnya akan naik. Seperti itu.
Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Terdapat sepatu branded terkenal yang terdapat di pasar. Pada umumnya perusahaan sepatu tersebut berbentuk firma, sehingga membuat proses perdagangan mereka menjadi cepat diketahui oleh banyak orang. Yang merupakan ciri utama dari firma sebagai salah satu bentuk BUMS adalah, nah, kita harus mengenali bentuk-bentuk perusahaan BUMS ini dulu. Yang pertama kan kemarin ada perusahaan perorangan, ada firma, ada CV, dan ada PT. Nah, kalau memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif ini ciri dari CV, ya. Ingat, perusahaan CV, ya. Nah, sekutu aktif itu adalah orang yang aktif mengurus perusahaannya. Nah, kalau sekutu pasif adalah orang yang hanya memberikan modal untuk usahanya. Jadi dia tidak terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan. Terus yang kedua, berarti ini bukan ciri-ciri firma. Modalnya berupa saham. Nah, kalau modalnya berupa saham, itu termasuk ciri-ciri dari PT atau perseroan terbatas. Berarti ini juga bukan. Nah, habis itu adanya tanggung jawab dan risiko kerugian tidak terbatas. Benar nggak? Iya, benar. Nah, jadi naklah kalau firma itu kan karena firma ini dia didirikan 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Nah, jadi sebenarnya firma ini kayak perusahaan perorangan tapi dia bergabung gitu. Nah, jadi untuk tanggung jawab dan risiko kerugian itu tidak terbatas. Karena ya tadi untung rugi iya tanggung sama-sama, dia kelola usahanya sama-sama. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, soal berikutnya. Di sini ada Edukalen memiliki produk domestik bruto itu dari tahun 2015 hingga 2020 berturut-turut adalah 80 juta, 90 juta, 115 juta, 125 juta, 200 juta, dan 220 juta. Kita dimintanya, nah di sini pada tahun berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah? Nah, jadi dilihat nanti yang tingkat pertumbuhan ekonominya paling rendah itu ada di tahun berapa, ya. Nah, otomatis di sini kita harus menghitungnya satu-satu. Nah, yang pertama kita tulis dulu tahunnya dan PDB-nya. Ya. Nah, PDB. Jadi kita tentukan nih. Nah, tahun 2015 berapa nak? 80 US dollar ya. Nah, 2016 berapa? 90. Nah, 2017 berapa? Mengerti aja nak lah, ini lambang dari dolar. Ustazah menulisnya seperti itu. Ya, maaf ya. Oke. Di situ 2018 200 ya enak. Oh bukan, 125 2019 200 2020 sebesar 220. Nah, 220 nak lah yang ini. Dihapus lagi.
220. Oke, ini sudah kita bikinkan datanya. Nah, Ustazah, lalu apa yang dihitung? Nah, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi ini, tingkat pertumbuhan ekonomi itu rumusnya PDBN dikurang PDBO. Tunggu sebentar. PDBU dibagi PDBU dikali 100%. Nah, jadi kita cari satu-satu. Tahun 2000 kan, karena kalau tahun 2015 kan harus ada 2014-nya lah anak lah. Jadi yang kita cari adalah mulai tahun 2016. 2016 PDBN itu berarti yang diamati. Berarti di sini nih 90 dikurang PDBO-nya adalah yang tahun sebelumnya 80 dibagi PDBU-nya 80 dikali 100%. Nah, ini nanti ketika proses penghitungan ini dikurangkan dulu berapa hasilnya, baru dibagikan dengan yang di bawahnya ya. Jadi di sini 90 kurang 80 itu 10 kan, dibagi 80 dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? Seperti ini. Berapa hasilnya? Tunggu sebentar, sudah carikan. 12,5. Nah, silakan kalian hitung yang 2017 nanti berapa, 2018 nanti berapa, 2019-nya berapa, dan 2020-nya berapa. Nah, silakan Bu Anpin hitung sendiri nak lah. Nah, jadi nanti tentukan kira-kira yang mana yang paling rendah. Nah, nanti ditentukan yang mana yang paling rendah. Kan di sini dapat nih yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 itu sebesar 12,5%. Ya, hitung sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, nomor berikutnya ini perhitungannya hampir mirip, nak. Nah, di sini kita disuruhnya mencari. Akibat adanya pandemi COVID-19, banyak usaha-usaha yang gulung tikar, pegawai yang kehilangan pekerjaannya, serta pengangguran yang semakin sulit dalam mencari lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat sebesar titik-titik dari tahun sebelumnya. Nah, jadi kita disuruhnya mencari tingkat pengangguran pada tahun 2020. Nah, berarti di tahun yang ini. Jadi kita fokus kepada 2020 ya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini berapa peningkatannya, nah otomatis nanti kita juga akan menghitung yang di 2019 ya. Nah, yang ini. Nah, supaya kita bisa membandingkan berapa sih peningkatan
peningkatan angka pengangguran tersebut di tahun 2020. Oke, kita coba menghitung dulu di 2019. Nah, Ustazah, rumusnya apa? Nah, rumus untuk mencari tingkat pengangguran itu adalah tunggu sebentar. Jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Nah, jadi kita cari nih, karena di 2019 ya yang kita cari. Kita cari jumlah yang tidak bekerjanya. Kita lihat berapa sih jumlah yang tidak bekerja. Nah, di 2019 itu yang tidak bekerja sekitar 200 orang. Dibagi angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu terdiri dari jumlah ini. Nah, angkatan kerja yang belum bekerja dan angkatan kerja yang belum bekerja. Berarti jumlahkan antara 3.200 ini dengan 200. Ini dijumlahkan. 3.400. Nah, dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 5,88%. Nah, yang satu lagi 2020. Gimana ya Ustazah meletakkannya ya? Di sini kayaknya muat aja lah. Nah, Bu Handin bisa-bisa aja memahami. Tulisan Ustazah jelek di sini. Sama dengan 2020 tadi 500 dibagi, ini kita tambahkan 2.500 tambah 500, 3.000 dikali 100%. Nah, sama dengan 16,67%. Nah, karena yang kita cari ini adalah peningkatannya, jadi kita harus mencari selisih dari, kan di sini di 2019 kan tingkat penganggurannya 5,88%. Di 2020 jadi 16,67. Berarti kita tinggal kurangkan 16,77 ini dengan 5,8%. 88%. Berapa nak hasilnya? Jadi hasilnya berapa? 10,79. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Enaklah. Dan mudah-mudahan juga jika ada ketemu soal seperti ini, kalian bisa mengerjakan. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustazah coba hapus dulu supaya tidak mengganggu soal berikutnya.
Nah, oke. Soal berikutnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan kebutuhan akan perlengkapan medis meningkat pesat. Di sini kita disuruh yang mencari berapakah jumlah uang beredar pada tahun 2020 apabila kecepatan perputaran uang diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, sementara di sini yang kita ketahui itu yang pertama jumlah masker yang terjual, harga masker, habis itu pada tahun 2019 jumlah masker yang terjual, harganya, sama jumlah uang beredarnya. Apa tuh yang kada diketahui? Kan untuk mencari jumlah uang beredar itu kita pakai rumus M dikali V sama dengan P dikali T. Ingatlah masih cara menghitungnya. Nah, M dikali V sama dengan P dikali T. Yang pertama dulu, ini yang untuk tahun 2019 dulu. Karena kan nanti kita memakai ini nih. Jumlah uang beredar pada tahun 2020 apabila kecepatan perputaran uang diasumsikan sama pada tahun sebelumnya. Kan kecepatan perputaran uang tuh kada diketahui oleh anak lah. Nah, karenanya nanti jadinya sesuai dengan tahun sebelumnya, berarti kita harus menghitung kecepatan perputaran uang di 2019 dulu. Lah. Nah, yang pertama, M ini money, V ini kecepatan, yang T ini harga, dan T ini adalah jumlah yang terjual, jumlah barang yang terjual, ya. Nah, berarti di sini 100 miliar. Nah, 100 miliar. Kita tulis di sini 100 miliar. Kalau 100 miliar tuh berarti nolnya ada di belakangnya lagi 9. Nah, dikali V, ya kan? Sama dengan harganya tadi 2000. Harganya tadi berapa? 1.800. Dikali T-nya berapa yang terjual? 60. Ya kan? 60 juta masker pakai. Nah, 60 juta masker. Oke. Nanti kita akan menghitung berapa sih V-nya. Nah, ini kita kalikan dulu 1.800 kali 60 juta ini nanti hasilnya 108 miliar. Banyak banget lah duitnya. 108 miliar. Nah, karena kita mencari V tadi berarti yang ini dipindahkan. Sudah bisa jadi gini tuh. Nah, kita bagi yuk. 100 miliar. Nah, oke. Nah, karena tadi ini kan nolnya bisa aja kita sederhanakan, kita baginya. Ini kita coret. Ini kita coret. Nah, jadi lo 108 bagi 100 berapa? Misalnya nanti 1,08. Nah, dapat kok kecepatannya sudah. Nah, hanya bukan pian mau hitung yang di tahun 2020-nya. M dikali V sama dengan P dikali T. M-nya tadi kada kita ketahui. Ini kan jumlah uang yang beredar pada tahun 2020 loh. 2020. Nah, M-nya kada diketahui tapi V-nya tadi katanya sama dengan tahun sebelumnya. Berarti kita pakai yang ini, V-nya. M dikali 1,08.
sama dengan harganya berapa di tahun 2020? 2000 dikali jumlah yang terjual 100 juta loh. Tulis ini 100 juta. Ya, maaf lah, agak kemereng tulisannya. Nah, jadi M sama dengan 2000 kali 100 juta berapa? 200 miliar. Nah, kalau 200 miliar. Nah, iyalah 200 miliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tunggu sebentar. Benar kada tuh 200 miliar? 2000 kali 100. 200. Nah, 2000 ini kali 100 kan 200.000 loh anak lah. Nah, tambahin nol yang kita tinggal di sini tadi. Nah, berarti ini langsung dibagi 1,08. Jadi M-nya, nah kalau anak nyaman tuh pada saat membagi ini kan ini 200 miliar loh. Kita tinggal aja angka 0 yang 9 di belakang nih. Nih yang ini nah. Kita tinggal aja dulu. Jadi kita menghitungnya tuh 200 bagi 1 0,8. Nah, nanti dapat 185. Nah, hanya kita kembalikan 0 yang kita tinggal tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti dapat 185 miliar. Nah, berarti ini jawabannya. Oke. Bisa ya, insya Allah dipahami. Jadi nanti kalau ketemu soal yang seperti ini, bisa aja menggawinya lah. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pada tahun 2020, nah di sini kita disuruhnya mencari berapakah pendapatan per kapita hidup kalian dengan pendekatan pendapatan apabila jumlah penduduk adalah sebanyak 2000 orang. Jadi nanti pendapatan nasionalnya kita cari dulu. Y sama dengan, kalau pendekatan pendapatan berarti W ditambah R ditambah I ditambah P laba usaha. Nah, W-nya upah, gajinya berapa? 1.200. Ini ustazah potong enak lah. Nolnya dulu 3 masing-masing. Nah, di sini yang pertama untuk gaji itu 1.200, yang kedua untuk rent. Nah, ini berarti kan sewa sebesar 1.050. Nah, terus I itu adalah bunga. Nah, jadi 1.150. 1.150 ditambah, nah laba ini adalah dia didapat dari pendapatan atau penerimaan yang dikurangkan dengan biaya. Nah, jadi kan di sini penerimaan atau pendapatannya 4.000 anak lah. Nah, 4.000 dikurang 2.250. Kita potong aja tuh anunya dulu. Angka nolnya di belakang kita sederhanakan. Karena kita kembalikan lagi. Nah, berapa nih hasilnya? 1.200 tambah 1.050 tambah 1.150 ditambah yang 4.000 kurang 2.250 ya. Hasilnya adalah 5.150. Nah, karena kita tadi sudah menghilangi loh nolnya 3, kita kembalikan lagi. Nah, 5.150.000.
Nah, karena yang dicari ini adalah pendapatan per kapita, maka kita bagi pendapatan yang ada nih. Nah, kan kita dapat loh pendapatan nasionalnya 5.550.000 loh. Nah, kita bagi ya 2.000 bagi jumlah penduduknya. Kan kita hendak tahu pendapatan per orang itu berapa sih? Nah, kita bagi nih 5.150.000 dibagi 2.000. Nanti hasilnya 2.575. Nah, ya kan, bisa dipahami kalau lah? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ini soalnya nyaman ya. Manakah akun yang bersaldo normal debit? Ingatlah kemarin. Yang saldo normalnya debit itu apa aja? Yang kredit itu apa aja? Nah, yang pilihan pertama, utang nak untuk saldo normalnya kredit atau debit? Ya, kredit nak lah. Nah, berarti ini salah nih sudah. Ini salah juga. Nah, kalau modal apa nak? Modal tuh saldo normalnya kredit atau debit? Kredit loh. Nah, ini salah juga. Salah juga. Berarti yang bujur yang E, beban sama tipe lah. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Dibeli dengan kredit perlengkapan kantor dari toko mawar sejumlah 1 juta rupiah. Maka dampak transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah, nah, ketika kita membeli perlengkapan, harta kita bertambah kada? Perlengkapan kita bertambah loh jadinya loh. Nah, berarti nanti akan menambah harta. Lah, harta bertambah. Nah, habis itu kita cari di sini, ini membelinya tunai kah kredit kah? Nah, di sini dikatakannya secara kredit. Berarti apa yang bertambah? Nah, hutang. Nah, cari di sini pilihannya yang hartanya bertambah, hutangnya bertambah. Menambah harta mengurangi hutang, salah. Menambah harta menambah modal, salah. Menambah harta menambah utang, bujur. Jadi jawabannya C. Oke. Nah, sudah sampai di sini dulu. Ada yang hendak ditakunakan lah. Kalau ada yang hendak ditakunakan, sudah cukupkan untuk materi hari ini. Setelah ini kalian kalau sempat nanti silahkan mengerjakan soal latihan lah. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan nanti bisa berguna untuk UTBK-nya dan mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan kalian bisa mengingatnya. Wah, nak lah. Ya, sekian. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.